Kampung Bangsa Bunian, sebuah perkampungan terletak di pinggiran pantai yang hilang secara misterius, menyimpan sejuta misteri yang sampai saat ini belum terpecahkan. Waktu itu saya sempat bilang untuk tahan dulu soal kisah yang satu ini. Jujur saya kesulitan untuk mencari informasi tentang daerah tersebut. Jadi daerah itu sejarah panjangnya hanya diketahui oleh sesepuh terdahulu. Bahkan kakek saya yang tinggal tidak jauh dari daerah itu juga mengetahui tentang betapa angkernya daerah itu. Namun sayangnya kakek saya sudah meninggal sekitar 1 tahun lalu. Sebelum beliau meninggal, beliau ini sakit-sakitan dan lumpuh hampir 2 tahun. Kebetulan kakek saya juga termasuk orang perantau dan gemar menuntut ilmu. Jadi mungkin itulah alasan kenapa kakek saya di waktu meninggal tersebut, saya melihat beliau begitu sulit untuk jiwanya terlepas dari raganya. Jadi sebelum beliau meninggal, beliau sempat diobati oleh 2 orang pintar. Yang satu bertugas membersihkan keris yang dimiliki kakek, dan yang satu lagi mengobati fisik kakek. Sebelumnya mohon maaf, orang pintar yang bertugas membersihkan keris kakek waktu itu meninggal dunia sebelum kakekku meninggal. Keris sempat dikembalikan. Semenjak beliau mengembalikan keris yang waktu itu dia bersihkan, beliau sempat mengatakan, "Abang jangan khawatir." Beliau memanggil kakekku abang karena umur mereka tidak berselisih jauh. "Abang sembuhkan saja penyakit abang. Urusan ini biar aku urus di dunia sana." Begitulah yang kuingat hingga tidak lama, sudah hampir 1 bulan. Lama beliau tidak berkunjung ke rumah untuk mengobati kakek. Sampai pada suatu hari ibuku, anak dari kakekku, bertemu dengan beliau di jalan sambil jalan santai, tidak menggunakan alas kaki. "Pak Dek, kenapa tidak pernah ke rumah lagi?" sapa ibuku waktu itu. "Anu, Nduk, Pak De sakit sama kayak bapakmu," jawab beliau pada masa itu. Kemudian beliau melanjutkan jalan santainya. Ibuku waktu itu sedikit terdiam memikirkan, namun siapa sangka itu adalah terakhir ibuku bertemu beliau. Lalu yang orang pintar kedua yang mengobati fisik kakekku waktu itu menggunakan media telur ayam yang diusap di seluruh tubuh. Ketika telur itu dipecahkan, nampak terlihat jelas sebuah jarum berkarat 4 tusuk. Kakekku menangis waktu itu. Ucapannya agak rada kurang jelas karena waktu itu dia stroke setengah badan dan mulutnya itu rada-rada susah kalau bicara. Beliau menangis dengan sedikit meracau. Lalu orang pintar itu mengatakan jika raganya itu dijaga oleh 4 orang yang membawa mandau yang bermaksud ingin mencelakainya. Terus beliau mengatakan jika orang berasal tidak jauh dari kakekku tinggal. Itulah penyebabnya kenapa waktu kakek sakit dia lumpuh selama 2 tahun. Sewaktu masih sehat, beliau seringkali mengingatkan ayahku untuk menjauhi daerah itu. Menurut orang-orang, jika kita masuk daerah itu, kemungkinan bisa tersesat ataupun masuk ke alam mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Mereka adalah bangsa Bunian. Itulah sebabnya kenapa daerah itu bernama Kampung Babu, Kampung Bangsa Bunian. Kampung itu bisa dilewati oleh 2 akses, akses darat maupun akses laut. Untuk akses darat bisa menggunakan sepeda motor dengan jarak tempuh 15 km dari kota. Sementara jika melalui akses laut, untuk sekarang agak sedikit sulit karena rawa yang menghubungkan laut dan perkampungan telah tertutup pepohonan bakau sehingga sedikit sulit jika harus melalui akses laut. Pernah suatu ketika di saat ayahku dan ibuku pergi bersama rekannya pergi ke rumah kakek untuk menikmati pedesaan dengan meminum kelapa segar karena memang kakek punya kebun kelapa di belakang rumahnya. Jadi di saat itu rekan ibuku banyak yang tidak bisa membawa motor. Jadi diputuskan pergi menggunakan perahu ketek atau pompong yang sewaktu itu ayahku memilikinya. Ketika ingin menuju ke sana beberapa kali ayahku salah memasuki rawa.
Rawa itu terhubung langsung ke pintu air desa. Namun akses menuju ke sana sangat sulit karena tertutup pepohonan bakau serta jeruju atau tumbuhan dari laut. Kalau nggak salah di sini, ucap ayahku yang berbicara sendiri meyakinkan keraguannya waktu itu. Ketika hampir sampai di penghujung rawa itu buntu tertutup pepohonan bakau. Hingga kembali ayahku mengayuh ke belakang dibantu aku waktu itu. Hingga sampai keempat kali, baru kami menemukan rawa yang sebenarnya. Di sana kulihat pintu air seperti pada umumnya, dan di atas pintu air itu ada kursi tempat biasa orang duduk. Lalu kulihat kakek seperti sedang menunggu kehadiran kami. Kejadian ini sewaktu kakekku masih hidup. Sesampainya di sana, ayah pun mengikat perahunya, lalu para rekan ibuku naik ke daratan. Dibimbing ibuku menuju rumah kakekku. Mereka pun mendahului aku, ayahku, serta kakekku. Kudengar ayahku mengeluhkan kepada kakekku tentang beberapa kali kami salah masuk rawa. Raut wajah kakek seketika berubah mendengar itu. Lain kali nak, kalau mau lewat akses laut jangan lupa baca ayat 4 serta ayat kursi. Begitulah pesan kakekku yang sampai sekarang masih aku amalkan meski tidak masuk perkampungan itu. Kemudian kudengar kakek menambahkan, pantas saja lama sekali. Aku sudah menduga ini ulah bunian. Untung saja tidak masuk ke alam mereka, ujar kakek mengatakan kepada ayahku sambil berjalan. Ayahku hanya mengangguk. Namun waktu itu rasa penasaran mengganjal di hatiku. Dengan polos aku pun menanyakan suatu hal kepada kakek. Bangsa bunian itu sama seperti kita ya kek? Siapa mereka sebenarnya? Kakek sedikit tersenyum dengan pertanyaanku. Bangsa bunian itu adalah salah satu bangsa makhluk halus yang suka menyesatkan manusia. Ya meskipun mereka juga suka membantu. Intinya jika tempat mereka tidak diganggu, mereka tidak akan mengusik. Sama halnya seperti makhluk lain pada umumnya, terang kakekku yang waktu itu bahkan belum seluruh cerita. Kemudian beliau melanjutkan, tempat tinggalnya mereka adalah rumah-rumah kosong yang lama ditinggalkan dan hutan-hutan luas. Makanya sering ada orang hilang di hutan itu, sering dikaitkan disesatkan oleh bangsa bunian. Namun sisi baik dari mereka bisa membantu jika terjadi kebakaran hutan. Karena kakek melihat sendiri ketika belum sempat kakek menyelesaikan cerita itu, ternyata kami sudah sampai di rumah kakek. Di sana ibuku sudah menunggu ayahku untuk menyabitkan kelapa. Kemudian kakekku pun terhenti untuk bercerita, langsung masuk ke dalam rumah mengambil peralatan sabit kelapa. Lah kakek, ketika apa? Ujarku yang masih penasaran dengan cerita beliau waktu itu. Nanti kakek sambung lagi, ucapnya sambil berjalan masuk ke rumah. Aku mengangguk setuju karena memang aku juga haus dan mau minum air kelapa. Setelah semua peralatan sudah siap, ayahku pun menyabit beberapa kelapa dan ibuku membentang tikar di halaman belakang rumah. Dan kakek menyembelih ayam untuk makan siang. Sangat damai, tidak terdengar riuhnya perkotaan, yang terdengar hanyalah suara burung yang bersaut-sautan. Sehingga makan siang waktu itu sangat nikmat, ditemani alam dan angin sepoi yang bertiup di bawah rindangnya kebun kelapa. Hingga tanpa terasa jam pun sudah menunjukkan pukul 2 siang. Aku mencari-cari kesempatan untuk menanyakan perihal cerita yang terhenti tadi. Kakek seolah tidak mau membahas tentang itu di hadapan rekan-rekan ibuku. Mungkin dengan maksud agar para tamu yang datang ke desa ini tidak merasa jerah ataupun takut untuk berkunjung ke desa ini. Makanya kakek hanya menunjukkan kesan-kesan yang baik saja. Oh ya nak, pulangnya nanti jangan kesorean, takutnya air surut dan sulit untuk keluar dari rawa. Kira-kira jam 3 saja pulangnya ya.
ucap kakekku kepada ayah dan ibuku, dan mereka hanya mengangguk. Kami pun mulai berkemas dan berpamitan dengan kakekku serta nenekku. Namun kakek mengantarkan kami sampai pintu air. Ketika di perjalanan seperti biasa, kakek dan ayahku selalu berjalan paling belakang, dan tentunya aku mengikut. Dan di saat itulah kesempatan aku untuk menanyakan cerita yang sempat terputus tadi. "Kek, lanjutannya gimana tadi yang kakek ceritain?" ucapku yang penuh penasaran. "Oh iya, kakek sampai lupa. Jadi waktu itu pernah terjadi kebakaran hutan. Orang-orang berbondong-bondong membawa ember dan terjun beberapa ke sungai untuk memadamkan api tersebut. Karena dulu pemadam kebakaran sangat sulit mengakses jalan masuk ke sini. Para warga memadamkan secara manual. Ketika itu kakek melihat bangsa mereka ikut membantu. Bentuk mereka seperti manusia pada umumnya. Beberapa ada yang berbentuk seperti kurcaci dengan kulit keriput. Wajah mereka memiliki garis tegak antara bibir dan hidung, lalu kedua alis yang saling menyambung. Ketika melihat itu, kakek hanya diam dan tidak mengatakan kepada warga yang memadamkan api. Lalu setelah api padam, mereka pun menghilang tanpa jejak. Ya mungkin karena rumah mereka terbakar, makanya mereka ikut membantu, ucap kakekku yang melanjutkan setengah kisahnya tadi. Lalu kakekku kembali terpaku kepada ayahku. "Oh ya nak, nanti kalau pas di jalan mau keluar dari rawa, kalau nemu apa-apa yang aneh, baca yang bapak sarankan tadi ya, dan jangan hiraukan. Sampaikan kepada istrimu juga nanti," ucap kakek yang berpesan kepada ayah. Kemudian ayahku mengangguk dan mengatakan, "Iya ya pak, saya mengerti." Lalu sampailah di pintu air. Ketika sampai, air laut justru baru mulai naik atau pasang dan bukan surut seperti yang dikatakan kakek tadi. "Ya, kata bapak air mau surut, ini kan baru mau pasang pak. Padahal kami masih mau lama-lama di sini," ucap ibuku waktu itu. Dan hanya dibalas kakek dengan senyuman sambil menatap ayahku. Karena alasan dari kakek menyuruh kami pulang lebih cepat, bukan karena pasang surutnya air tentunya, punya alasan tersendiri. Kami pun mulai menaiki perahu. Ketika tali pengikat sudah terlepas, ayahku pun melambai kepada kakek dan kakek hanya tersenyum. Waktu masih di rawa, kami hanya mengayuh perahu dan mesin sengaja tidak dihidupkan karena takut kandas jika kipas terkena ranting di dasar rawa. "Ibu, jika nanti ada apa-apa, jangan hiraukan dan ucapkan permisi," ucap ayahku menyampaikan pesan dari kakek. "Memangnya kenapa pak? Turuti saja kataku." Kemudian ibuku hanya mengangguk. Tidak lama setelah lumayan jauh dari pintu air, terlihat di atas antara pepohonan segerombolan kera seperti sedang menunggu kami lewat. Kulihat ayahku memandang kera itu, namun mulutnya seperti merapalkan ayat-ayat. Ketika tepat berada di bawah segerombolan kera itu, mereka berteriak sangat riuh. Bahkan aku waktu itu sampai tutup telinga. Aneh, mereka tidak menuruni perahu kami, hanya berteriak layaknya kera pada umumnya. Sampai akhirnya kami pun keluar dari rawa itu dan menuju laut lepas. Ayahku mulai menghidupkan mesin perahu dan perahu pun melaju hingga sore harinya. Pada jam 4 sudah sampai di pelabuhan kota. Yang kurasakan waktu itu, entah kenapa perginya kami begitu terasa lama dan pulangnya hanya memakan waktu 1 jam. Yang kupikir hanyalah mungkin karena kami beberapa salah masuk rawa sehingga memakan waktu begitu banyak. 2 hari yang lalu saya sempat mencari informasi tentang daerah tersebut kepada orang-orang sekitar. Namun mereka hanya mengatakan jika cerita tentang daerah itu hanya diketahui oleh orang-orang terdahulu, yaitu kakek dan nenek mereka. Kemudian saya tidak menyerah.
Saya kembali menanyakan kepada salah satu grup forum diskusi kabupaten. Tidak sedikit yang menjawab jika tempat itu pernah menjadi salah satu jalur perdagangan pada masa penjajahan Belanda. Lalu beberapa orang yang mengaku asal dari daerah itu. Untuk yang kaum muda menepis semua informasi-informasi dan tanggapan dari banyak orang jika mengatakan tempat itu adalah angker. Alasan kenapa mereka menepisnya karena sekarang tempat itu telah menjadi salah satu ekowisata yang menampilkan hutan bakau nan indah. Mungkin itulah alasan mereka menepis semua kabar simpang siur yang mengatakan jika tempat itu angker. Namun cerita tetaplah cerita, tentunya pasti akan tetap ada. Ketika saya sedang minum kopi bersama teman, saya sengaja membuka percakapan yang membahas tentang daerah itu. Salah satu teman saya mengatakan dia kenal dengan orang yang cukup sering berkunjung ke daerah itu, dan katanya di sana ada satu orang yang pertama kali tinggal di daerah itu, dan tentunya orang itu tahu tentang bagaimana awal cerita daerah itu. Sebut saja nama orang itu Rizal. Jadi Rizal ini seorang fotografer. Wajar saja jika dia sering ke daerah itu, mungkin dengan alasan menangkap foto-foto indahnya hutan bakau di situ. Kalau begitu, besok temani aku ketemu dengan orang itu ya, ucapku yang waktu itu masih penasaran. Oke lah kalau begitu, besok jemput saja aku di rumah. Kemudian keesokan harinya, tepatnya pada pukul 2 siang, kami pun bertemu sesuai janji dan langsung menuju rumah Bang Rizal. Ternyata Bang Rizal pada waktu itu sedang berada di depan rumah menyiapkan perlengkapan kameranya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Rehan, ini sama temannya siapa? Putra Bang, ujarku yang langsung menyalami tangan abang itu. Ada keperluan apa nih Han? Gak ada perlu apa-apa sih Bang, cuman teman saya ini mau bertanya tentang Kampung Babu. Kulihat Bang Rizal raut wajahnya sedikit berubah dan dia mulai duduk. Dia menghela nafas. Sebenarnya abang juga kurang begitu tahu tentang daerah itu, namun abang tahu alasan kenapa nama itu adalah Kampung Babu. Karena babu yang dimaksud merujuk kepada kata bangsa Bunian. Apakah selama abang melakukan pemotretan gambar di sana tidak pernah tertangkap gambar bangsa itu Bang? Tidak, sama sekali tidak pernah. Namun pernah ketika saya datang ke situ, mereka seperti mengadakan haul besar yang mengharuskan memotong 1 ekor kambing. Kejadian itu bahkan abang saja sudah hampir lupa. Namun jika ingin lebih jelas, kita ke rumah sesepuh di sana saja. Kebetulan abang mau ke sana sekarang, ucap Bang Rizal yang mengajak kami ke tempat itu. Kami pun menerimanya dan memulai perjalanan. Seperti yang kukatakan sebelumnya, daerah itu terletak berdekatan dengan kakekku tinggal. Jika melewati jalan darat, tentunya akan melewati rumah kakek. Namun sayang, kini rumah kakek sengaja dihancurkan dan kebun kelapanya telah dijual untuk pengobatan kakek semasa dia sakit. Penghancuran rumah beliau itu dengan alasan tidak ada lagi yang tinggal di sana. Nenekku pun dibawa ke kota, lalu tinggal bersama anaknya yang paling bungsu, lebih tepatnya adik ibuku. Ketika aku melewatinya lagi, kulihat hanyalah bagian dapur yang tidak dihancurkan. Namun di halaman, kini telah tertutup rumput ilalang yang tinggi. Di hadapan bekas rumah kakek itu terdapat tugu pahlawan. Ternyata dulu daerah ini ikut andil dalam menyelamatkan kota Kuala Tungkal dari tentara Belanda. Lama masuk, akhirnya kami pun sampai di rumah sesepuh yang dikatakan Bang Rizal. Kulihat rumahnya seperti bangunan zaman dulu dengan jendela kayu khas orang jadul. Assalamualaikum Mbah, Mbah Nang, ucap Bang Rizal sambil mengetok pintu. Tidak lama keluar kakek tua dengan tanjak di kepalanya. Waalaikumsalam. Ada Nak Rizal,
Ayo nak, silakan masuk, ucap kakek tua itu sambil melangkah naik ke rumah yang diiringi Bang Rizal, aku dan temanku. Duduk dulu nak, Mbah ambilkan minum, ucap Mbah Nang sambil melangkah masuk ke dapur. Nggak usah repot-repot Mbah, kami nggak lama kok, ucap Bang Rizal sambil duduk. Lalu tidak lama Mbah Nang pun keluar dengan membawa rokoknya. Namun dia tidak membawa minum apapun. Bentar ya, minumannya lagi dibuatin. Ada perlu apa nak Rizal? Maaf Mbah jadi ngerepotin. Sebenarnya saya kesini karena adik-adik ini, ucap Bang Rizal sambil menunjuk kami. Aku pun seolah mengerti dan langsung menyalami tangan Mbah Nang. Oh gitu, mau tahu sejarah tentang daerah ini? Kami hanya mengangguk. Kemudian Mbah akan mulai ketika daerah ini masih terhampas pasir putih nan indah, dan kisahnya dimulai di sini. Kami pun memperhatikan Mbah Nang. Kemudian dia menghisap rokok linting yang biasa dia hisap, kemudian mengepulkan asapnya ke atas. Jauh sebelum adanya pemukiman, daerah ini dulu hanyalah hamparan pasir putih dengan pantai yang langsung mengarah ke Laut Cina Selatan, yang terletak di dua dusun, Dusun R dan Dusun B. Dulu sebelum kota Kuala Tungkal belum memiliki nama, daerah ini adalah yang pertama akan disinggahi sebelum melanjutkan perjalanan, karena dulu yang ada hanyalah transportasi laut. Sekitar abad ke-17-an, daerah ini akhirnya mulai dihuni masyarakat, namun masyarakat yang menghuni kebanyakan dari suku Melayu, hingga daerah itu dulu disebut dengan orang kampung Melayu. Namun sebelum daerah itu menjadi sebuah perkampungan Melayu, para pemimpin daerah ingin membuat perkotaan yang menjadi pusat dari perdagangan agar lebih memudahkan orang desa untuk menjual hasil kebun serta laut yang diperoleh, hingga mereka menemukan daerah dengan tanah yang cocok untuk berkebun dan menjadikannya pusat kota. Namun tidak lama dari itu, pusat kota kemudian dipindahkan lagi dengan alasan seberang kota itu hanya cocok untuk berkebun dan bukan untuk dijadikan kota. Hingga pusat kota pun dipindahkan lagi, dan sampai sekarang terbentuklah kota Kuala Tungkal. Ketika Mbah Nang bercerita, anaknya Mbah Nang keluar membawa teko yang berisi teh panas dan beberapa cangkir. Ini dek, diminum tehnya. Iya Bude, terima kasih, ucap Bang Rizal dengan senyuman segannya. Lalu Mbah Nang ingin melanjutkan ceritanya lagi, namun tiba-tiba Rehan mengangkat tangannya. Sebelumnya mohon maaf Mbah, apa ada kaitannya tentang asal muasal daerah ini dengan awal terbentuknya kota Kuala Tungkal? Mbah Nang hanya tersenyum. Semuanya pasti akan berhubungan nak. Dengarkan sampai selesai biar tidak salah paham, ucap Mbah Nang. Lalu Bang Rizal memandang Rehan mengisyaratkan untuk meminta maaf. Oh begitu Mbah, mohon maaf kalau begitu, silakan lanjutkan Mbah. Mbah Nang kemudian menuang teh kemudian menyuruh kami untuk minum. Lalu setelah kota Kuala Tungkal lahir, kota itu menjadi pusat perdagangan dengan pelabuhan minimalis. Pedagang-pedagang kecil dulu hanyalah menggunakan perahu untuk menjajakan hasil kebunnya, hingga akhirnya menjadi pasar terapung. Lalu untuk kapal-kapal besar yang sering berlayar dari arah timur, tempat persinggahan pertamanya adalah Kampung Melayu dan baru menuju kota. Bukan tanpa alasan mereka singgah ke situ. Terkadang para pedagang kapal besar itu sering membeli hasil rempah dari Kampung Melayu, baru menjualnya lagi ke kota ataupun dibawa pulang ke kota mereka. Karena kebanyakan banyak yang dari luar kota ataupun negara
salah satunya negeri jiran. Lama waktu berlalu, pada akhirnya masyarakat dari kampung Melayu ini pindah ke daerah Bentara Melayu, dan sekarang nama daerah itu Bentara Kanan. Hingga waktu itu kampung Melayu pun sudah tidak ada lagi dihuni. Bahkan bisa dikatakan kampung Melayu itu telah hilang, karena para penduduknya hampir semuanya mengungsi. Lama setelah kampung Melayu kosong, para pelaut yang biasanya singgah kini tidak lagi singgah ke kampung itu. Mbah Nang kemudian memutungkan rokoknya di asbak, kemudian menyesap teh yang sedari tadi telah dituang di dalam cangkir. Dengan seruputan yang panjang dan hampir menghabiskan setengah cangkir, lalu diakhirinya dengan menghela nafas panjang. Ini sebenarnya tidak harus saya ceritakan, Nak, ucap Mbah Nang waktu itu. Loh, kenapa Mbah? Mbah takutnya kalian para kaum muda tidak mau lagi berkunjung ke tempat ini. Enggak kok Mbah, lanjut saja Mbah, kami juga mengerti kok, ucap Rehan yang membujuk Mbah Nang untuk melanjutkan ceritanya waktu itu. Kemudian Mbah Nang pun melanjutkan ceritanya. Setelah beratus-ratus tahun daerah itu kosong, hingga waktu terjadi penjajahan yang dilakukan Belanda pada tahun 1949, tepatnya agresi militer Belanda. Kampung dari daerah itu sudah tidak lagi terlihat. Yang terlihat hanyalah pohon bakau yang rimbun. Menurut pengakuan dari warga dusun, karena yang berdekatan di daerah ini, bahkan pantai pasir putih yang dulu terhampar sudah tidak lagi terlihat. Semua tertutup oleh tanah lumpur yang memang dominan di daerah ini. Jauh sebelum agresi militer Belanda itu terjadi, banyak kapal yang berhenti secara tiba-tiba di daerah itu. Alasan tentu karena mesin kapal yang mendadak mati. Jadi waktu itu jalan darat dari kota Kuala Tungkal menuju Jambi tidak ada. Tentunya orang menggunakan akses laut yang pasti akan melewati daerah ini. Namun anehnya, meski hanya beberapa kasus kerusakan mesin secara tiba-tiba ketika melewati daerah ini sering terjadi. Bahkan ada juga yang mengaku melihat seperti ikan misterius dan makhluk laut yang bentuknya aneh terlihat di perairan daerah ini. Pernah ada satu awak kapal yang bertanya kepada salah satu alim ulama di desa yang berdekatan dengan daerah ini. Kemudian ulama tersebut mengatakan jika melewati perairan daerah tersebut harap dijaga tutur bahasa serta tindakan. Semenjak diperingatkan seperti itu, salah satu awak kapal ini pun menyampaikan kepada temannya, dan pesan itu pun tersebar hanya dari mulut ke mulut. Ya sudah ya Nak, mungkin segitu saja cerita dari saya, ucap Mbah Nang yang menutup ceritanya dengan menghabiskan teh yang setengah cangkir tadi. Lama berdiam sambil mengisap rokok dan menyesap teh, Bang Rizal kini akhirnya ikut bicara setelah Mbah Nang selesai bercerita tadi. Anu Mbah, kemarin itu saya kan kesini dari sore, mau mencari sunset di waktu senja. Jadi waktu itu kemalaman mau pulang ke kota, saya melihat para warga di sini menggelar acara besar yang mengharuskan memotong kambing. Apakah itu benar, Mbah? Pertanyaan itu membuat Mbah Nang sedikit terdiam. Kemudian dia membakar rokok yang sedari tadi dilintingnya semasa bercerita. Oh, jadi waktu acara itu Nak Rizal ada? Bang Rizal hanya mengangguk. Acara itu sebenarnya bukan menyembelih kambing setiap akan digelar, namun setiap tahunnya mengalami penurunan. Contohnya itu, pada tahun pertama yang disembelih adalah kerbau, lalu pada tahun kedua yang disembelih adalah sapi, dan pada tahun ketiga baru yang disembelih adalah kambing.
Namun entah kambing akan kembali lagi seperti pada tahun pertama. Alasannya kenapa begitu saya juga kurang tahu, nak. Karena ini sudah ada dari zaman kakeknya Mbana, dan gak menghilangkan adat istiadat yang sudah ada pada zaman dahulu. Ucap Mbah Nang yang diakhiri dengan kepulan asap rokok ke udara. Mendengar itu Bang Rizal seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun tiba-tiba, pasti Nak Rizal menanyakan kenapa setelah hewan itu disembeli akan ada yang kesurupan satu orang. Ucap Mbah Nang yang sedikit menunjuk Bang Rizal waktu itu. Bang Rizal pun mengangguk dan tidak bisa lagi berkata apa-apa dengan wajah yang sedikit merah padam. Orang yang akan kesurupan itu bukanlah sembarangan orang. Dia kami jemput untuk menghadiri acara yang akan kami gelar setiap tahun ini. Dia berasal dari desa T. Dan memang berdasarkan dari keturunannya turun-temurun, ketika kesurupan dia hanya menyampaikan beberapa pesan mengenai dunia ini. Namun untuk secara rinci, Mbah tidak perlu menceritakan dan kalian tidak perlu tahu sejauh mungkin, nak. Ucap Mbah Nang dengan bibirnya sedikit tersenyum. Seketika aku bergetar menatap senyumnya waktu itu, kemudian menyenggol Rehan yang berada di sampingku, yang ternyata dia pun merasakan apa yang kurasakan waktu itu, sehingga setelah itu kami berdua hanya tertunduk. Maaf Mbah, udah bertanya sejauh ini, ucap Bang Rizal yang kemudian hanya dibahas senyuman oleh Mbah Nang. Tanpa terasa waktu hari pun sudah mulai petang, dan Bang Rizal yang tadinya ingin mengambil gambar mengurungkan niatnya karena hari sudah hampir gelap dan memutuskan untuk pulang, mengingat karena kami ikut dengan dia. Baiklah Mbah, terima kasih sudah mau berbagi cerita kepada kami. Mohon maaf Mbah bila saya ataupun adik-adik ini ada yang salah kata. Kami mau pamit pulang ya Mbah. Oh ya, silakan Nak Rizal. Lain waktu berkunjunglah lagi ke rumah Mbah, ucap Mbah Nang yang tersenyum tulus, bahkan matanya sampai terpejam. Insya Allah ya Mbah, kami pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami pun melangkah keluar rumah lalu menghidupkan motor dan mulai berjalan menuju kota. Di dalam hati aku masih terpikir apa sebenarnya yang tidak aku ketahui tentang daerah itu. Sempat terpikir untuk membuka mata batin hanya untuk melihat apa yang ada di daerah itu. Namun aku urungkan lagi karena aku banyak mendengar tentang orang yang akan gila jika tidak kuat setiap hari melihat makhluk-makhluk begitu. Namun ada satu orang yang membuat aku penasaran tentang kebatinan beliau. Karena dulu pernah ketika ada kasus orang tenggelam di sungai yang mayatnya tidak ketemu selama 5 hari, yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dari TNI dan Polri. Namun suatu ketika beliau update status di akun Facebooknya untuk menyarankan pergi ke bagian hulu sungai dengan alasan pemandangan di bagian hulu sangat indah. Ujarnya yang beliau tulis di berandanya waktu itu. Keesokan harinya para nelayan melaporkan kepada tim SAR telah menemukan mayat dalam bentuk yang sangat mengenaskan. Namun anehnya mayat itu ditemukan di bagian hulu sungai. Mulai dari situ aku sedikit tertarik dengan beliau. Meskipun beliau ini sering dibully orang karena status yang dibuatnya itu bisa dibilang seperti orang kekurangan atau gila. Sebisa mungkin aku mencoba menghubungi beliau dan akhirnya direspon. Dan kami memutuskan bertemu di salah satu kedai kopi yang berada di sekitaran kota. Beliau ini berasal dari salah satu desa yang jaraknya cukup jauh dari kota dan rela datang ke kota hanya untuk menceritakan tentang daerah itu beserta isi yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Sebelumnya saya tekankan sekali lagi, bagi yang mengetahui lokasi ataupun desa yang bersangkutan di dalam cerita ini, tahan dulu, saya mohon
Saya tidak mau akibat cerita ini daerah itu jadi sepi pengunjung. Setelah mengatur jadwal, kami sepakat untuk bertemu setelah sholat Isya, tepatnya jam 8 malam. Keesokan harinya, tepatnya setelah sholat maghrib, beliau sudah menghubungiku. Katanya dia sudah mulai perjalanan ke kota dan aku pun mengiyakannya. Tentunya kali ini aku tidak sendiri. Aku masih ditemani Rehan untuk bertemu beliau karena Rehan sama sepertiku yang penasaran. Memang banyak sih kata orang jika ada yang mengamalkan suatu ilmu namun tidak kesampaian bisa membuat menjadi gila. Rehan berasumsi jika beliau itu gila karena yang beliau tulis di beranda Facebooknya itu memang terlihat seperti orang gila. Aku justru berpikir sebaliknya. Maksudku beliau cukup hebat jika bisa mengamalkan suatu ilmu dan dia tidak gila sepenuhnya. Tentunya itu semua akan dibuktikan ketika kami bertemu beliau nanti. Ketika sudah jam 8 malam, kami sudah berada di kedai kopi tempat kami janjian. Namun kulihat tidak ada beliau di sana. Aku dan Rehan pun duduk di tempat paling sudut. Setelah memesan kopi, kami masih menunggu kedatangan beliau. Lama kami menunggu, beliau tidak juga datang. Hingga jam pun sudah hampir jam 9. Kopi yang tadi hangat ini sudah mulai terasa dingin. Ah kamu Put, orang gila begitu dipercaya. Ledek Rehan kepadaku. Mulutmu Han, mungkin dia masih di jalan. Bentar lagi pasti nyampe. Mana-mana, ini udah 1 jam lebih, buktinya dia belum datang, ucap Rehan dengan nada meledek. Terlihat dari pintu masuk kedai seorang dengan kumis tipis mengenakan belangkon Jawa. Ujung kain belangkonnya panjang hingga hampir sampai ke pinggangnya. Dia menghampiri kami. Entah kenapa aku merasa sedikit segan ketika beliau mendekat. Rehan yang tadinya tertawa kini dia membisu. Kemudian beliau mengucap salam. Sebelumnya maaf ini dek, udah telat. Maklum mas kesini pakai sepeda, ucap beliau yang diiringi dengan duduk di kursi. Mendengar itu aku tercengang. Kenapa sih beliau rela sepedaan hanya untuk bertemu kami? Mas kesini menggunakan sepeda? Beliau mengangguk. Kenapa tidak bilang mas? Saya kan bisa jemput mas walaupun jauh. Namun dia hanya tersenyum tipis. Justru saya tadi mau berjalan kaki, namun saya pikir-pikir bakalan lama sampainya dan kasihan kalian nungguin lama. Oh ya maaf ya, sudah buat adik ini nungguin lama sampai ngeluh kayak tadi, ucapnya sambil menepuk-nepuk pundak Rehan. Wajah Rehan merah padam, terlihat sedikit berkeringat. Saya nggak ngeluh kok mas, ucap Rehan yang sedikit gemetar. Kemudian beliau bangkit dari kursinya untuk memesan kopi. Bagaimana dia bisa tahu cuk? Bisik Rehan pelan kepadaku. Kan udah aku bilang Han, beliau ini bukan orang sembarangan. Tidak lama beliau kembali. Aku dan Rehan pun kembali seperti sikap biasa. Beliau pun kembali duduk di kursinya tadi. Dan dia mulai mengenalkan diri. Oh ya, sebelumnya itu perkenalkan nama saya Afdol, ucapnya sambil mengulurkan tangan. Saya putra mas dan ini teman saya Rehan, ucapku sambil menyambut uluran tangannya diikuti Rehan. Sebenarnya bukan tanpa alasan mas kesini menggunakan sepeda, karena mas dapat gelar dari kakek mas dulu. Beliau menggelarkan mas dengan nama Jagat Telana. Itulah mengapa mas sebenarnya mau berjalan kaki saja, karena memang sudah kebiasaan kemana-mana, selalu berjalan kaki, ucapnya waktu itu. Aku hanya mengangguk meskipun aku tidak tahu apa arti dari gelar nama beliau tersebut. Kami pun bercerita cukup lama.
Beliau banyak menceritakan tentang kasus-kasus hilangnya anak, mulai dari hilang di gunung sampai di sungai yang dulu saya sebutkan, hingga beliau akhirnya membahas tentang daerah yang mau saya tanyakan padanya. Dulu Mas pernah bertapa di daerah itu. Dulu sebelum tempat itu menjadi salah satu wisata hingga ramai seperti sekarang, ucapnya yang memulai percakapan tentang daerah itu. Aku pun mulai terfokus untuk mendengarkan ceritanya. Kopi yang kami pesan tadi sudah habis dan kami kembali memesannya agar cerita malam ini terasa begitu panjang. Apa saja yang Mas lihat di tempat itu? Pertanyaan dariku membuatnya sedikit memandang langit-langit. Dia seperti ingin mengingat kembali tentang kejadian itu. Kopi pun diseruputnya sedikit dan mulai membakar rokok kretek yang dari tadi sudah berada di mulutnya. Beliau pun mulai menarik nafas cukup panjang sampai akhirnya mengembuskannya perlahan diikuti asap rokok yang keluar dari mulutnya, lalu mengatakan, "Dulu daerah itu adalah sebuah kerajaan gaib yang mana istananya berada di sekitaran laut." "Kerajaan gaib?" ucapku yang sedikit terkejut. Beliau hanya mengangguk dan mulai melanjutkannya. "Waktu saya bertapa di situ, saya hanya berada di sekitaran pemukiman kampung. Tentang bangsa bunian itu benar adanya dan kampungnya itu dihuni oleh makhluk bunian tersebut. Sekilas jika hanya orang biasa yang melihat daerah itu, dulu memang hanyalah hutan bakau yang lebat dan tidak ada tanda kehidupan. Namun jika orang yang punya mata batin pasti melihat tempat itu ramai layaknya perkampungan. Pasarnya mereka juga ada, berada tepat di pinggiran pantai, sementara istananya berada cukup jauh dari sekitar pantai yang mengarah ke laut yang biasanya para pelaut melewatinya. Bukankah kalian pernah mendengar dulu jika kapal di sana sering terjadi hal-hal ganjil jika akan melewati perairan daerah itu? Bahkan ada yang mengatakan jika kapal yang melintas di situ bisa menghilang tanpa sebab," ucap beliau sambil bertanya kepada kami. "Iya Mas, saya juga pernah mendengarnya dari almarhum kakek saya." Beliau mengangguk beberapa kali dan melanjutkan ceritanya lagi. "Kemungkinan mereka masuk ke alam mereka dan biasanya makhluk bunian itulah yang kerap menyesatkan manusia. Siapa raja mereka, saya tidak begitu mengetahuinya, karena jika ingin mengetahui siapa rajanya, tentunya harus ke istana untuk melihat siapa yang berada di singgasana raja. Namun yang hanya saya tahu, pengawal dan pasukan dari kerajaan mereka itu berwujud kera yang sangar. Biasanya jika kita hampir mendekati istananya, para kera itu akan memberitahukan kepada rajanya dengan cara berteriak sangat riuh. Jika sudah begitu, semua tergantung keputusan raja. Apakah orang yang mendekati itu akan dijadikan budak di istana atau tidak? Yang jelas, mereka tidak mau menyesatkan orang tanpa alasan," ucap beliau yang kemudian mulai menyesap kopinya. Aku jadi teringat ketika aku pergi ke kampung kakek yang melewati akses laut, yang mana ketika pulangnya kami bertemu pasukan kera yang berteriak riuh waktu dulu. "Pasukan kera ya Mas?" "Dulu ketika saya berkunjung ke kampung kakek melewati akses laut, kami sempat bertemu pasukan kera yang berteriak seperti Mas ceritakan. Waktu itu almarhum kakek sempat mengingatkan, jika bertemu hal aneh, bacalah ayat 4 dan ayat kursi. Alhamdulillah mereka tidak mengganggu kami dan kami pulang ke kota dengan selamat," ucapku yang menjelaskan kepada Mas Abdul tentang kejadianku waktu itu. "Apa yang diajarkan almarhum kakekmu itu memang benar. Ayat 4 itu antara lain surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bukan tanpa alasan kenapa surah ini menjadi surah yang bagus untuk diamalkan,
terutama ketika menghadapi hal semacam itu. Al-Fatihah adalah pembuka dari semua ibadah setiap sholat. Jika tidak membaca surah Al-Fatihah, bukankah tidak sah? Lalu Al-Ikhlas ini menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Al-Falaq ini berarti waktu subuh. Namun inti dari surah ini adalah perintah agar kita sebagai umat manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Lalu surah An-Nas berarti manusia. Inti dari surat ini adalah kita sebagai manusia dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pengaruh hasutan jahat setan yang menyelinap dari dalam diri kita. Ditambah lagi membaca ayat kursi, makhluk-makhluk seperti mereka tidak akan kuat melawan lafaz-lafaz Allah yang kamu ucapkan sewaktu kalian bertemu pasukan kera itu. Ucap Mas Afdol. Aku pun mengangguk mengerti tentang penjelasan beliau. Rehan yang sedari tadi dia mendengarkan Mas Afdol bercerita, kini dia mulai memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau. Oh iya Mas, memangnya makhluk bunian itu seperti apa? Apakah wujudnya sama seperti manusia pada umumnya? Perawakan tubuh mereka itu seperti manusia, hanya saja agak sedikit membungkuk, namun tidak semuanya. Ada yang berbentuk kerdil dengan wajah tua keriput. Namun yang saya begitu ingat ketika bertapa di sana, saya kerap kali diganggu anak kecil yang bermain mengelilingi saya. Anehnya, anak kecil itu berjalan terbalik. Ketika mendengar itu, aku sedikit terkejut, lalu menelan air kopi sedikit tersedak. Apa Mas? Berjalan terbalik? Maksudnya posisi kakinya terbalik itu? Ya begitulah, dengan wajah yang setengah hancur. Kadang sering saya suruh main jauh-jauh agar tidak mengganggu. Namun ya tetap saja, namanya juga anak-anak. Sama umumnya dengan anak manusia biasa, gak cukup dibilangin sekali. Ucap Mas Afdol sedikit tertawa kecil. Lalu untuk makhluk lainnya Mas, apakah ada yang sedikit mencolok? Tanyaku yang semakin penasaran. Ya nggak ada sih, palingan banyak kunti yang berterbangan dari pohon ke pohon. Gak ada takutnya lagi sih kalau udah ketemu gituan. Dulu sempat beredar tentang salah satu acara stasiun TV ingin mengadakan uji nyali di daerah itu, namun dibatalkan. Katanya aura di sana terlalu kuat, dan juga para sesepuh desa yang berada di sekitaran daerah itu tidak bertanggung jawab jika ada orang yang hilang. Karena jawaban dari sesepuh itu akhirnya tidak jadi, dan berita itu pun hanya sampai dari mulut ke mulut. Ucap Mas Afdol yang sedikit menambahkan tentang daerah itu. Aku hanya mengangguk dan tidak menambahkan apapun karena memang cerita tentang dibatalkannya acara uji nyali itu hanya beredar dari mulut ke mulut yang mana sudah hampir semua orang tahu. Namun untuk pembuktian stasiun TV mana yang mau mengadakan sampai saat ini juga tidak ada yang tahu. Mas Afdol kembali menyesap kopinya dan memuntungkan rokok yang sedari tadi ada di tangannya. Lama kami berbicara, tanpa terasa jam pun sudah hampir pukul 12 malam. Kami pun memutuskan untuk pulang. Sebelumnya kami menyarankan agar Mas Afdol tidur di rumahku dulu dan pulang besok pagi. Namun beliau menolak dan mau pulang malam itu juga. Kami pun tidak bisa memaksa beliau dan hanya mengantarkan beliau sampai perbatasan gerbang Selamat Datang Kota. Akhirnya setelah banyak informasi yang saya dapatkan tentang daerah itu, saya memberanikan diri untuk mengulasnya. Jujur, meskipun ada sedikit keraguan ketika harus membahas tentang bangsa mereka, namun saya coba untuk memberanikan diri dengan meyakinkan diri
jika tidak ada yang lebih kuat kecuali Tuhan Sang Pencipta. Saya sempat ingin mengetahui lebih dalam tentang daerah itu, namun saya urungkan mengingat tempat itu kini telah menjadi salah satu tempat wisata yang dimiliki kota saya. Tentunya pasti akan berpengaruh besar jika harus saya kupas sedetail mungkin. Tempat yang menampilkan keindahan hutan bakau dan pohon mangrove yang sangat memukau. Menurutku mungkin begitulah cara alam bekerja untuk menunjukkan eksistensinya dengan begitu banyaknya misteri yang hingga kini belum terungkap, agar pemerintah membuka mata untuk menjadikan tempat itu salah satu ekowisata. Mendengar tentang beredarnya desas-desus penghuni daerah itu, pemerintah kabupaten sempat menanggapinya. Dia mengatakan jika kita tidak harus sepenuhnya percaya, mengingat di zaman sekarang untuk hal semacam itu sudah jarang didengar. Namun salah satu media pernah menuturkan dan bertanya kepada salah satu sesepuh warga yang pertama membuka pemukiman di daerah itu terkait penghuni gaib daerah itu. Sebut saja nama sesepuh itu Pak Ahmadi. Pak Ahmadi mengatakan jika dulu waktu pertama kali bermukim di daerah itu sering merasakan kejadian-kejadian mistis, sehingga beliau menyimpulkan jika daerah itu pernah menjadi pusat kerajaan gaib. Namun seiring bertumbuhnya daerah ini menjadi lokasi pemukiman masyarakat, kemungkinan telah ada perpindahan ke tempat lain untuk lokasi kerajaan dunia gaib tersebut. Mungkin ini saja pembahasan saya tentang bangsa Bunian ataupun daerah itu. Saya mohon maaf apabila ada pihak yang tersinggung ataupun dirugikan. Percaya atau tidak, semua tergantung keyakinan masing-masing. Tetap berpegang teguh terhadap keyakinan, dan tidak ada makhluk manapun yang lebih kuat dibanding Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.